Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode terbaru Podcast Sinas, ruang diskusi inspiratif seputar dunia wirausaha, inovasi, dan ketahanan bisnis di tengah tantangan zaman. Bersama saya, Vanessa Tri Agista, yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Tema kali ini sangat amat menarik ya, dan juga penting bagi pelaku UMKM, yaitu Start and Survive, tentang strategi dan tips bertahan untuk UMKM. Kita akan bahas tentang bagaimana UMKM bisa memulai usaha, menghadapi berbagai tantangan, serta strategi apa yang bisa untuk bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Telah hadir bersama kita seorang wirausahawan UMKM yang inspiratif, Dr. Rendra Wirawan SEMM, yang telah melalui berbagai fase naik turun dunia usaha dan kini berhasil membangun bisnis yang tangguh. Halo Kak Rendra, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Kak Vanessa, kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai nih Bapak, Kak, boleh ini nggak cerita sedikit tentang kenapa awal-awalnya itu Kakak bisa terjun di usaha ini, dunia usaha ini? Iya, dunia usaha ini menarik ya, karena mulai dari kuliah, lingkungan saya ini memang membentuk karakter supaya saya bisa aktif di dunia usaha. Karena kebetulan lingkungan saya kan di daerah sekitar Pasar Tanjung, jadi setiap hari saya interaksi dengan banyak orang di sana. Dan beraktivitas di dunia usaha ini sudah saya jalani mulai kuliah, dengan sedikitnya membantu diri saya sendiri untuk berjualan, menambah uang, uang tabungan, uang sedikit membantu orang tua bayar SPP dengan cara berjualan. Itu menariknya di dunia usaha seperti itu bagi saya. Awal-awal itu coba usaha apa Bapak? Awal-awal kita kalau di kampus saya juga di Fakultas Ekonomi Bisnis ini ya, saya sering membantu teman-teman ya. Dulu nggak ada PPT-nya yang pakai sekarang ya, langsung file-file gitu ya. Dulu pakai slide dan itu harus difotokopi. Nah, minimal saya mau fotokopi punya kebutuhan di kelas saya, sehingga saya untungnya selain dapat uang tambahan, dapat fotokopi gratis. Jadi kayak buka jasa gitu? Sebenarnya bukan ya jasa, tapi nggak secara ini ya, cuman membantu aja niatnya. Tapi sudah ada pikiran, nah daripada aku yang ini, aku yang bantu teman-teman aja deh. Semangatnya seperti itu. Kita masuk ke diskusi intinya Bapak. Jadi kita ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan paling berat yang pernah dihadapi saat baru mulai usaha? Ya, kalau mau membangun sebuah usaha, kebetulan kami kan aktivitasnya di kegiatan oleh-oleh khas Jember, khususnya di produk makanan suar-suwir primadona. Ya, tantangan yang paling menarik bagi saya ketika kita membuka cabang baru di rumah produksi Primadona 2, dan itu memang pure kita yang men-hire kegiatan-kegiatan Primadona 2, khususnya pengembangan produksinya. Jadi saya memang mengembangkan usaha di Primadona 2 ini wabil khusus untuk edukasi, edukasi rumah produksi. Jadi tantangannya cukup banyak. Pada waktu itu ya kita belum kenal tentang banyak anak-anak TK, SD, SMP, SMA, ya kan, yang ingin kita segmen untuk jadi bagian kegiatan di Primadona supaya mereka bisa aktif melihat proses produksi suar-suwir itu seperti apa. Nah, itu sebagai tantangan juga, dan saya harus membangun jaringan dengan teman-teman di dunia pendidikan, karena target saya memperkenalkan oleh-oleh khas Jember suar-suwir ini adalah bagian yang paling utama, karena ini juga bagian dari kegiatan makanan khas Jember sendiri ya. Dan ini harus dipromosikan pada masyarakat secara luas, khususnya adik-adik sekolah yang sekarang makanan khas Jember ini masih dianggap kalah dengan produk-produk pabrikan,
khususnya dari luar. Nah, banyak permen-permen, mohon maaf, dari negara sebelah ya, yang mereka lebih murah, lebih ini, tapi kita sebenarnya punya potensi-potensi yang ada di sekitar kita, dan itu yang harus kita angkat. Itu kan tadi Bapak katanya ini anak SD, SMA, TK itu tuh kayak ngundang mereka, atau Bapak ke sana buat sosialisasi, atau gimana Bapak melibatkan mereka? Kalau kelibatannya di pendidikan yang sekarang memang adik-adik kan diwajibkan juga mengetahui ya potensi-potensi lokal ya. Apalagi sekarang diarahkan supaya belajar dengan lingkungan sekitarnya, beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh-oleh Kas Jember ini kan idealnya kan harus tahu semua masyarakat secara luas. Nah, yang bikin kita bersemangat ternyata tantangannya adalah adik-adik yang anak-anak baru itu banyak yang nggak tahu apa sih suar-suwir itu. Makanya kita datang dengan gurunya, melihat kurikulumnya yang ada tentang potensi lokal itu apa yang mau disampaikan, ada di sektor perkebunan, sektor pendidikan. Nah, kita ini kan sektor kuliner. Nah, ini kita tawarkan kepada lingkungan sekolah untuk mengetahui bahwa ini loh ada makanan khas Jember yang perlu dilestarikan, dikembangkan, sehingga ini juga menjadi ikon Kabupaten Jember. Terima kasih Bapak. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengatasi keterbatasan modal dan sumber daya saat merintis. Nah, di sini kan penontonnya juga banyak mahasiswa dan juga pelajar ya Bapak, yang pastinya banyak masalah tentang modalnya. Kira-kira bagaimana cara mengatasi keterbatasan tersebut Bapak? Ya, keterbatasan modal dalam sebuah usaha. Modal bagi saya bukan berarti terus modal bentuk finansial. Akan tetapi modal yang paling utama adalah menurut saya ini bagian modal kepercayaan diri kita, mengembangkan sebuah produk, merencanakan produk. Makanya alhamdulillah saya di Fakultas Ekonomi dulu diajari bikin bisnis plan. Nah, itu modal awal sebenarnya. Dengan modal awal bisnis plan ini kita bisa memahami sebuah bisnis, apa prospek bisnis ini untuk yang akan datang. Jadi selain modal finansial itu pasti ada, tapi modal yang paling utama adalah mindset kita. Mindset membangun sebuah bisnis agar ini bisa bekerja buat kita dan bisa bergerak untuk berkelanjutan. Sehingga bisnis ini modalnya ya harus punya semangat berkelanjutan. Jadi bisnisnya ada terus dan kita bisa jalan-jalan terus. Itu semangatnya untuk membangun modal awal berbisnis ya. Mindset yang paling utama untuk fokus mengembangkan sebuah produk. Sebagai seorang tokoh finansial mampu mengcreate karyawannya banyak, itu semangat kita punya sumber inspiratif yang mau kita kembangkan. Dan saya cukup memahami itu, walaupun kita nggak harus langsung berguru terhadap beliau, tapi kita bisa belajar di YouTube-nya beliau, ya kan, belajar di buku-bukunya beliau. Dan bagi saya guru, mentor itu penting untuk bisa mempercepat proses berusaha kita agar sesuai yang kita harapkan. Dan itu menurut saya di semua bidang ya. Di semua bidang itu. Saya setuju sih. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu pernahkah mengalami titik terendah dalam bisnis dan bagaimana bangkit dari situ? Soalnya kan bisnis itu nggak selamanya mulus, terus pasti ada naik turunnya Kak. Jadi gimana cara bangkit dari situ? Titik terendah pada kegiatan bisnis kita di oleh-oleh Kas Jember Suar-Suwir ini, kita pernah mengalami, mungkin juga dialami semuanya ya, pada saat kemarin pandemi. Begitu dahsyatnya pandemi menghantam seluruh masyarakat Indonesia, kita yang bergerak di bidang oleh-oleh Kas Jember ini kan cukup berharap dari sebuah pengembangan pariwisata. Tapi faktanya pada kegiatan pandemi semuanya ditutup, lockdown ya. Sehingga pariwisata nggak berjalan, juga akhirnya bisnis banyak yang nggak jalan. Itu menjadi titik terendah kita, karena omset kita cukup turun drastis pada waktu itu, hampir ya tinggal 10-15% pada waktu itu. Dan kita cukup bingung, cukup panik ya, karena sebelumnya omset kita yang cukup lumayan sudah kita persiapkan rencana bisnis yang sudah kita matangkan sebelumnya, mengembangkan tempat produksi baru. Kita punya berinvestasi, sempat sudah
membeli aset ya, tapi faktanya belum sesuai, dan kita tetap nggak mungkin diem pada waktu itu. Kita harus tetap semangat hingga titik persoalan itu menjadi titik semangat kita, sehingga apa yang tadi disampaikan Mbaknya, titik yang paling lemah pada saat kita pandemi itu, Mbak. Gitu. Oke, nanti kita juga ada pertanyaan tentang pandemi itu, Pak. Terus sebenarnya tadi kan udah disinggung ya tentang pandemi. Yang pertanyaan selanjutnya itu, strategi apa yang paling efektif untuk mempertahankan kelangsungan usaha di masa sulit seperti saat pandemi atau krisis ekonomi? Wah, itu ya. Krisis ekonomi pernah juga kita alami pada waktu itu, cuman posisinya masih di SMA ya pada waktu itu, SMP, sehingga tidak begitu merasakan secara langsung. Tapi kalau krisis pandemi di sini saya benar-benar mendapatkan ini menjadi persoalan yang luar biasa. Terus pertanyaannya tadi, strateginya apa yang harus kita siapkan ketika proses produksi pandemi yang begitu besar dan omset kita benar-benar turun. Saya sempat melakukan yang sering saya lakukan ya, promosi dari teman-teman terdekat ya, menangkap peluang langsung walaupun pada waktu itu lockdown ya, ada beberapa orang yang masih keluyuran keluar atau kota. Nah itu yang saya tangkap melalui WA pada waktu itu, dipromosi di beberapa media, saya gencarkan ya, dengan kemampuan kita pada waktu. Jujur kami dalam konteks digitalisasi ini memang agak sedikit kurang ya, dan saya mau belajar tapi untuk dikembangkan. Jadi strateginya ya, bagian penting untuk mengembangkan produk kita adalah juga promosi itu, promosi secara langsung, personal selling, dan secara corporate, dan membangun jaringan. Nah alhamdulillah jaringan ini membantu kita. Kebetulan saya aktif di waktu itu di HIPMI ya, pernah jadi ketua HIPMI, pernah aktif menjadi ketua UKM Jember, sehingga kita punya jaringan di grup-grup itu. Itu salah satu strategi juga untuk menguatkan brand kita dalam menghadapi persoalan-persoalan krisis ekonomi dan pandemi, sehingga kita terus beraktivitas dan selalu bersemangat. Karena teman-teman pada waktu itu juga punya masalah yang sama, sehingga kita saling memberi masukan. Nah, berjaringan itulah salah satu strategi supaya kita bisa gampang berkomunikasi, beradaptasi dengan lingkungan kita. Iya, relasi itu sangat-sangat penting ya buat wirausaha. Penting, sangat penting. Tadi juga disinggung tentang digitalisasi. Pertanyaan selanjutnya juga tentang digital. Bagaimana peran digitalisasi dalam mendukung keberlangsungan UMKM Novari? Iya, digitalisasi di era hari ini mau nggak mau, suka-suka wajib. Iya, benar. Iya, saya kan termasuk kalau di ini kan mungkin boomer ya, ya usia di ini yang memang kadang-kadang rata-rata dari saya baca agak susah beradaptasi dengan itu. Tapi saya mencoba belajar itu, dan digital itu penting, dan alhamdulillah dengan digitalisasi ini kita punya beberapa reseller ya, untuk menambah omset produk kita, dibantu mereka untuk menjualkan produk-produk kita dengan beraktivitas di media sosial. Nah, itu menjadi penting digitalisasi. Selain itu promosi di media sosial, membangun jaringan melalui media sosial, dan digital itu mempermudah kita. Khususnya kita kasir dulu pola lama, sekarang udah pakai digital. Terus semua keberadaan ruang-ruang produksi kita sudah diikut dengan CCTV, itu juga berkaitan dengan digital. Dan itu membantu sekali pada kegiatan pengembangan proses produksi di Primadona. Dan Bapak ini kayak ada platform sosial media gitu nggak, kayak IG, TikTok atau apa? Ada. Oh. Kita punya website, IG, terus Facebook ya. Cuman memang jujur perlu perhatian khusus. Nah ini butuh Mbak Vanessa juga bisa mensupport ini, masukannya, kekurangannya Pak. Saya senang kalau di review Pak, ini kurangnya gini, begitu ini ya. Karena memang menurut saya evaluasinya memang media sosial ini harus ada orang khusus ya, yang memang konsen di sana. Nah, saya masih terus belajar ini, menguatkan SDM, media sosial juga bisa bergerak. Mungkin bisa itu kerjasama sama food blogger atau apa Betul. gitu kan, buat promosiin produk gitu ya. Udah nggak terasa ya, ternyata udah pertanyaan terakhir aja ini.
tips apa yang bisa dibagikan kepada pelaku UMKM pemula agar tidak mudah menyerah? Nah, ini penting ini. Iya. Ini mungkin pertanyaan buat saya juga ya, untuk menguatkan produk saya. Saya sering menyampaikan dan memberikan semangat kepada adik-adik saya, terus mahasiswa saya, termasuk pegiat UKM yang ada di Jember. Selalu saya menyampaikan, sebagai pengusaha harus punya 4R. Nah, gitu. R-nya biar ingat, oh R-nya ini Pak Rendra. Ya, itu salah satunya. Oh ya, yang disampaikan Pak Rendra adalah 4R, R Rendra. Tapi di sini sebenarnya 4R-nya ini kita harus pinter. R-nya terakhir. Oke. Pinter. Ada pinter, ada kober, ada bener, ada banter. Wah, tambah lagi rajin. Tapi nggak R. Oh iya, betul. Jadi semangatnya saya dengan semangatnya tadi Mbak Vanessa tanya saya apa tipnya, cukup 4R. Pinter, kober, bener, banter. Kenapa pinter? Karena dengan pinter ini kita bisa mampu menangkap peluang yang ada di sekitar kita. Tapi yang awalnya hanya 3 hari dengan suar-suir bisa jadi 1 tahun. Itu salah satu kita menjadi orang yang pinter. Ya. Kober, punya usaha harus mau menyempatkan diri kita, karena kober ini bahasa Jawa. Menyempatkan diri, kober sama dengan ini. Menyempatkan diri selalu melihat produksi kita, bagaimana kekurangan kelebihan produk kita. Kalau nggak dilihat, saya yakin berarti kita kurang peduli terhadap produk kita, nggak akan jalan tuh produk. Makanya harus kober, pinter, kober, bener. Kenapa harus bener? Produknya harus sesuai. Terus punya semangat bener-bener dan sungguh-sungguh. Karena saya seorang muslim, saya punya keyakinan manjadah wajadah, bahwa siapa yang sungguh-sungguh dia akan diberikan jalan. Nah, dan terakhir apa tadi? Banter, cepat. Pengusaha itu harus cepat mengambil keputusan, cepat mengambil sebuah resiko, ya, cepat mengambil peluang yang paling utama. Dengan menangkap peluang itu, kesempatan tidak datang 2 kali, Mbak Vanessa. Iya kan? Kalau Mbak Vanessa tinggalnya di Banyuwangi, sekarang di Jember, mengembangkan bisnis di Jember, itu manfaatkan. Karena kegiatan di sini kan penduduknya jauh lebih luas nih. Nah, tinggal menangkap peluang apa? Nah, itu harus cepat. Nah, 4R inilah yang menjadi penyemangat saya. Mudah-mudahan diikuti Mbak Vanessa dan teman-teman yang lain, ya, untuk selalu kita kobarkan agar pengusaha UKM seperti kita ini harus pinter, kober, bener, banter. Itu salah satu tip dari saya tuh, Mbak Vanessa. Wah, luar biasa sekali ya podcast kali ini. Banyak sekali pengalaman yang dibagikan oleh Kak Rendra kepada kita yang sangat amat bermanfaat. Terima kasih untuk Kak Rendra sudah menyempatkan hadir di sini dan memberi ilmu yang sangat amat bermanfaat ya bagi kita, yang sangat amat inspiratif juga. Buat sobat podcast, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa follow podcast kami dan juga sebarkan video kali ini ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.